Allah ini maha suci dari tempat, memang dalilnya qat'i. Nggak bisa dibantah kalau baginda ini maha suci dari tempat. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum hanya Allah yang maha mengatur. Berarti Allah tidak diatur. Di dalam Al-Quran, Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Berarti selain Allah tidak bersandar. Karena Allah tempat bersandar, mustahil Allah bertempat pada arasy. Dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhir. Hanya Allah lah yang maha awal. Yang dimaksud maha awal, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ada langit, sebelum ada arasy, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah tidak bertempat. Berarti setelah benda-benda itu tercipta, Allah tidak bertempat. Mengapa Allah tidak berubah? Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Itu dalil qat'i. Jadi bagaimanapun dalil itu tidak bisa hadis jariyah ini tidak bisa menjadi dalil. Kalaupun ini dipaksa-paksakan, Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa pada arasy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat. Karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arasy. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana? Di rumah Habib Abdullah kan? Lah, apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arasy, tapi kok ada di sini? Oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Jadi banyak ya. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan, yang dimaksud dekat di sini dekat secara ruhani, dekat secara hati, bukan dekat secara kebendaan jasmani, bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya, makanya istawa ditakwil, wasjud waqtarib juga ditakwil. Nah, berarti istawa, wasjud waqtarib, wa huwa ma'akum semuanya mutasyabihat. Karena mutasyabihat, maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang muhkamat. Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Istawa bukan sifat Allah. Ahlul ahwa, ahlul batil, ya ahlul ta'wil, di dalam mereka menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menempuh dengan jalur pertama at-tamtsil, kemudian at-ta'til, kemudian at-tahrif. Ya, apa maksudnya? Ketika mereka mendengar satu sifat dari sifat Allah, Allah beristiwa, langsung mereka permisalkan dengan makhluk. Ini namanya apa? Tamtsil. Kenapa mereka permisalkan dengan makhluk? Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Berarti yang ditempati lebih besar dari Allah. Kan itu yang mereka pahami. Tamtsil nggak ini? Tamtsil dengan makhluk. Setelah mereka tamtsil, kemudian mereka ta'til. Oh, nggak mungkin Allah itu butuhkan tempat.
Gak mungkin tempat itu lebih besar dari Allah. Berarti apa? Bukan istiwa, ditaktil. Nah, bagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa? Maksudnya dengan ditahrif, menguasai. Paham? Jadi dulunya tamtsil dulu, kemudian ta'til, kemudian tahrif. Paham di sini? Adapun Ahlus Sunnah, ya, di dalam menetapkan sifat Allah, tatsbit, kemudian tanzih. Apa itu tatsbit? Apa yang datang dari Allah? Allah mengkhabarkan Allah beristiwa di atas arsy. Tatsbit, nutsbituhu. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian apa? Tanzih, disucikan. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Ini thariqahnya. Nah, dari apa sisi yang keterkaitan dari soal? Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arasy-Nya, kita katakan Allah enggak butuh kepada tempat. Allah enggak butuh kepada tempat. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir kepada Allah. Kalian semua butuh sama Allah. Enggak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, beliau juga butuh kepada Allah. Begitu juga malaikat yang menurunkan hujan. Walaupun ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, Allah nggak butuh sama dia untuk menurunkan hujan, tapi dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah, ketika kita mengatakan Allah tidak butuh kepada arasy-Nya, kira-kira perlu nggak ditanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy? Perlu nggak ditanya? Nggak perlu ditanya karena Allah nggak butuh. Beda sama kita manusia, kita ketika kita tinggal di sebuah rumah, kita butuh dengan rumah. Rumah itu lebih besar dari kita. Nah, misalnya kamu sebelum tinggal di Banda Aceh, di mana kamu tinggal? Oh, saya tinggal di sana di Langsa. Oh, saya tinggal di sana di Medan. Oh, saya tinggal di Luxmawe. Kenapa harus kita tanya? Karena dia butuh sama rumah. Boleh kita tanya. Lah, Allah nggak butuh sama aras. Ngapain ente tanya di mana aras? Di mana Allah sebelum Allah ciptakan aras? Karena Allah nggak butuh sama itu semuanya. Kecuali kita katakan Allah butuh kali sama aras. Boleh ente tanya di mana Allah sebelum diciptakan aras. Masalahnya Allah nggak butuh sama aras. Ketika Allah nggak butuh sama aras, ya nggak perlu ditanya di mana aras. Bisa difahami? Sebagaimana nggak perlu kita tanya, ya kenapa, untuk apa Allah utus Jibril untuk menurunkan wahyu? Kenapa nggak disampaikan sendiri sama Allah? Apakah Allah butuh kepada malaikat Jibril? Allah nggak butuh sama malaikat Jibril. Allah menugaskan malaikat-malaikat penjaga surga, malaikat-malaikat penjaga neraka. Apakah maknanya Allah butuh kepada mereka? Tidak butuh. Allah bisa mengatur alam semesta ini semuanya. Tanpa malaikat Jibril, Allah bisa mengutus Rasul. Tanpa malaikat menurunkan hujan, Allah bisa menurunkan hujan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Tidak ditanya Allah apa yang Allah lakukan. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Wahum yus'alun. Tapi mereka lah yang ditanya. Kita yang ditanya. Karena kita manusia yang berkurang. Manusia yang punya nafsu. Manusia yang punya syahwat. Manusia yang punya kejahilan. Kita yang ditanya. Kenapa ente begini? Kenapa ente begini? Kenapa kamu begini? Paham di sini? Adapun Allah, la yus'alu amma yaf'alu. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah itu zat yang maha sempurna, fa'alul lima yurid. Bisa difahami ya? Sebagaimana juga orang bertanya, lah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun ke sepertiga dunia, ya, nanti di Amerika ini malam, nanti di sini siang, nanti Allah turun-turun terus. Ente pikir Allah itu sebesar pesawat apa? Hah? Antara langit pertama, antara bumi dengan langit pertama diibaratkan dalam hadis seperti sebiji kelereng. Ya. Kelereng itu adalah bumi padang pasir yang begitu luas, itu langit pertama. Antara langit pertama dengan langit kedua demikian, langit ketiga dengan langit keempat demikian, langit keempat ke langit kelima demikian.
Iya, dan seterusnya dan di atasnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah di atas aras. Perlu nggak ente tanya? Di sini kan malam, nanti di sana siang. Kenapa mereka bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Karena dia khayalkan Allah itu seperti makhluk, ditamsil dulu. Bisa difahami? Inilah kesalahan mereka. Satu kesalahan melahirkan kesalahan-kesalahan yang banyak. Satu kesesatan memunculkan kesesatan yang lebih besar daripada itu. Bisa difahami? Adapun kita mengatakan apa? Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Ya, dan terkadang akal kita tidak sampai untuk memahaminya. Jangankan kita mau memahami daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, ruh yang ada di badan kita sering saya ingatkan. Allah katakan dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya kepada engkau tentang ruh. Dan katakanlah ruh itu merupakan perkara yang Allah hanya memberikan sedikit saja dari ilmu. Ada yang tahu nggak manusia hari ini? Manusia bisa ronsen badan orang. Bisa tahu semuanya dia. Ini begini, masuk, ini begini, uratnya begini, darahnya jalan begini. Tahu nggak ruh itu tempatnya di mana? Di lutut, di hidung, di jempol, di hati, di kepala. Di mana ruh? Ada nggak ruh itu? Ada. Di mana tempatnya? Warnanya apa? Baunya gimana? Beratnya berapa? Ada yang tahu? Itu makhluk yang ada di badan kita, lengket sama kita ini, ada dia di sini. Gak tahu kita. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan, Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tidaklah Allah memberikan ilmunya kecuali sedikit saja. Lah ente mau bicarain tentang Allah? Hah? Sesuatu yang di badan ente aja ente gak ngerti.